Informasi lainnya, pemirsa, seorang siswi SD di Padang Pariaman, Sumatera Barat meninggal dunia setelah dirawat selama 3 bulan karena luka bakar hingga 80%. Sang anak tewas usai disiram bensin saat sedang melaksanakan kegiatan gotong royong di sekolah. Siswi berusia 11 tahun bernama Aldelia Rahma yang bersekolah di SDN 10 Durian Jantung di Padang Pariaman, Sumatera Barat meninggal dunia setelah mengalami luka bakar hingga 80%. Penyebab Adelia meninggal terjadi lantaran Adelia kerap menjadi korban perundungan oleh teman-teman di sekolahnya. Pihak keluarga kecewa dengan pihak sekolah lantaran dianggap abai dengan keselamatan Adelia. Atas kejadian ini, orang tua korban melaporkan pihak sekolah dan siswa yang diduga menyiramkan bensin. Pelaku terus harus diadili, walaupun kata pihak polisian kan emang anak di bawah umur kan tidak ada jeratan hukumnya, pasal untuk menjeratnya nggak ada. Tapi kita nggak tahu, pokoknya kita menuntut keadilan buat Adelia dan menuntut sekolahnya. Kan kelalaian dari sekolah 100% kelalaian dari sekolah. Membiarkan anak menggunakan bahan bakar tanpa didampingi, menyuruh anak membakar sampah itu tidak ada, pokok dari sekolah anak disuruh membakar sampah itu tidak ada tuh. Kemudian pernyataan gurunya di awal insidennya terjadi dengan pernyataan almarhum ini sangat berbeda jauh. Selain itu, pihak keluarga akan melaporkan pihak rumah sakit karena korban tidak mendapat penanganan intensif. Bahkan Adelia mengalami gizi buruk. Selama dirawat pertama kali di Rumah Sakit M. Jamil kan 35 hari. Dalam 35 hari itu kondisi badan Delia itu udah kurus. Ketika dia dipulangkan di rumah sakit itu, nyampe di rumah kami kaget, udah kurus banget anak tuh. Udah kurus kering dengan luka udah merah-merah di kaki, di badan, di tangan. Dia dipulangkan kan. Kami kaget, seperti kambing habis dikelupas kulitnya. Seperti itulah pertama kali kondisinya dia pulang. Di mana tahu itu gizi buruk? Kalau dari segi kita orang awam aja bang, kalau orang udah kurus, kayak kurus kering itu apa namanya kalau nggak gizi buruk? Adelia tewas terbakar akibat ulah iseng kawannya saat membakar sampah di area belakang sekolah pada 28 Februari lalu. Dari keterangan almarhumah, sang kawan menyiram bensin berjenis Pertalite ke badan Adelia hingga mengakibatkan 80% tubuhnya terbakar. Delvineski, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Seorang siswi SD tewas usai disiram bensin dan dibakar oleh temannya sendiri saat jam sekolah. Lalu seperti apa pengawasan yang harus dilakukan oleh pihak sekolah dan keluarga kepada anak agar tidak mengalami kejadian tragis seperti ini? Kita akan membahasnya bersama dengan kriminolog Monica Margaret. Halo, selamat siang Mbak Monica. Ini ada kisah yang sangat tragis kalau misalnya kita melihat kasus ini. Nah, sebenarnya secara pemikiran, anak SD kemudian bisa membakar temannya. Apakah memang pemikiran kriminal atau tindak pidana seperti itu memang sudah bisa dilakukan bahkan di usia yang sangat kecil? Iya baik, selamat siang sebelumnya Mas Wilson. Jadi kalau kita lihat di sini kejadian ini sungguh tragis, sungguh ekstrim gitu ya, di mana siswa SD gitu yang usianya ya kurang lebih masih 10 sampai 12 tahun gitu akhirnya bisa melakukan aksi kekerasan yang mengakibatkan gitu ya fatalnya meninggalnya temannya. Sebelum meninggal mungkin karena aksi membakar tadi ya. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah ini memungkinkan? Ini bisa saja amat sangat memungkinkan, Mas Wilson, kalau memang anak yang menjadi pelaku ini terbiasa gitu ya untuk melakukan kekerasan dari kecilnya, bahkan mungkin di keluarganya juga tidak mendapatkan pengawasan yang cukup gitu ya untuk mengatur bagaimana anak bisa bertingkah laku dengan baik, sehingga anak akhirnya melakukan kekerasan baik dalam hal bully secara verbal maupun non verbal. Nah, kemudian juga aksi ini juga sangat disayangkan gitu ya ketika akhirnya ini terjadi di sekolah, di institusi pendidikan
di mana anak-anak seharusnya mendapatkan pengawasan dan juga pendidikan oleh pihak sekolah gitu ya, tapi amat sangat disayangkan kelalaian dari pihak sekolah yang mengakibatkan hal ini terjadi. Baik, nah ini kan sebenarnya kejadian tadi di sekolah dan terjadi pada saat proses gotong royong seperti itu. Nah mungkin memang jumlah guru pasti akan lebih sedikit daripada jumlah siswanya. Lantas seperti apa sebaiknya mungkin institusi pendidikan ini mengawasi setiap kegiatan yang perlu dilakukan? Ya, baik. Bagaimanapun juga sekolah harus bertanggung jawab untuk semua kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah bersama dengan murid gitu ya Mas ya. Apalagi misalnya kalau diklaim sebagai kegiatan gotong royong misalnya dalam hal pembelajaran di sekolah, tapi apakah dengan membakar sampah itu sudah dipertimbangkan oleh pihak sekolah, terutama guru gitu ya, guru yang berinisiatif untuk melakukan kegiatan gotong royong dengan membakar sampah ini dengan melakukan pengawasan yang cukup gitu Mas. Artinya dia sudah memprediksi segala resikonya yang mungkin saja terjadi ketika guru ini gitu ya menyertakan anak-anak SD kelas 4 gitu ya yang mungkin belum tahu betul bahaya seperti apa yang bisa ditimbulkan dari misalnya membakar sampah. Kemudian guru yang ada di dalam kegiatan ini juga harus betul-betul bertanggung jawab melakukan pengawasan. Jadi tidak bisa dibiarkan sendiri atau ditinggalkan sendiri atau bahkan hanya menyuruh siswa gitu ya. Misalnya kamu bakar sampah di belakang sana, gunakan bahan-bahan yang tersedia di sana lalu selesai gitu. Tidak sesimpel itu dan harus bertanggung jawab betul ketika ada bahan-bahan seperti bahan bakar minyak atau pertalite, bensin dan lainnya atau minyak tanah gitu ya, ini yang harus dipertanggungjawabkan guru. Tidak boleh ditinggal sendirian ketika siswa-siswa terutama SD gitu ya melakukan aksi kegiatannya. Baik, guru kan mungkin bisa untuk kedepannya akan melakukan pengawasan yang lebih ketat atau mungkin mengurangi kegiatan yang tidak perlu. Nah, tapi bagaimana dengan orang tua ya untuk mendidik anak-anaknya? Karena informasi yang didapatkan bahwa ternyata sebelum kejadian ada seperti pembulian kepada korban. Bagaimana orang tua supaya juga mendidik anaknya supaya tidak menjadi pembuli ke depannya ataupun mungkin ketika menjadi korban ini bisa lebih kuat dengan mengadukan kepada keluarga dan juga orang tua siswa supaya hal ini tidak terjadi lagi. Ya, memang fenomena ini yang sekarang sedang banyak terjadi di kalangan masyarakat ya, Mas ya. Artinya anak-anak yang menjadi pelaku bully gitu ya, itu perlu memang mendapatkan pengawasan, perhatian yang ekstra dari keluarga, terutama orang tua dalam hal ini sebagai agen pengendali sosial atau agen kontrol sosial. Artinya orang tua yang bertanggung jawab penuh untuk gitu ya Mas ya mengajarkan perilaku yang baik terhadap anak lewat segala pendidikan-pendidikan yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anak di rumah. Misalnya dengan memonitor bagaimana teman anak melakukan kegiatannya sehari-hari atau bermain bersama teman-temannya. Apakah anak-anaknya cenderung melakukan misalnya perbuatan-perbuatan yang abusif, misalnya lewat perkataan, caci maki gitu ya, atau bahkan lewat perbuatan bully yang sifatnya fisik gitu ya, Mas ya, melakukan pemukulan, melakukan kekerasan fisik yang lain. Nah, kemudian orang tua juga wajib ya Mas ya, walaupun pada kenyataannya mungkin saja ini tidak bisa terjadi pada orang tua yang bekerja dan tidak bisa mengamati perilaku anak 24 jam di rumah, tapi paling tidak ada orang-orang di tengah-tengah keluarga yang bisa mendampingi anak dalam setiap aktivitas apapun yang mereka lakukan. Mereka tahu siapa teman anak-anaknya, mereka tahu anaknya main di mana, mereka tahu apa saja biasanya yang dilakukan oleh anak, misalnya penggunaan gadget, apakah ada game-game online yang bersifat melakukan kekerasan di dalam game tersebut, itu harus dibatasi. Kemudian akses anak terhadap gadget atau menonton TV itu juga harus didampingi orang tua ketika misalnya ada tayangan-tayangan kekerasan yang akhirnya bisa ditiru oleh anak. Nah, kemudian selain peran orang tua yang sangat signifikan, tentunya sekolah juga ya Mas ya, karena tentunya pihak kedua setelah keluarga gitu ya, anak-anak bersekolah, itu tentunya pihak sekolah yang harus melakukan monitoring dan pengawasan. Mungkin juga sudah harus sekarang nih darurat
dibentuk gitu ya Mas ya, entah itu berbentuk kurikulum atau berbentuk satgas, misalnya satgas anti bullying di sekolah gitu ya, dan ini diberlakukan untuk menghindari hal-hal bully seperti ini banyak terjadi lagi gitu ya, dan mungkin menghindari juga bahwa akan ada aksi-aksi yang lebih menyeramkan gitu ya dari peristiwa ini Mas. Baik, kita harapkan tadi semoga ada satgas yang dibentuk dan juga semoga ada perubahan kurikulum dan orang tua juga lebih masuk ke dalam kehidupan anaknya sehingga mengetahui pergaulan sang anak dan juga tumbuh kembang sang anak sehingga hal ini tidak terjadi kembali. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Mbak Monica Margaret selaku kriminolog. Sehat selalu Mbak. Terima kasih.